Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, sehat semua? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Mustain pada pelajaran PTQ. Ayo anak-anak, sebelum kita belajar, kita membaca doa belajar. Ikuti ya anak-anak sekalian di rumah doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah kita berdoa, kita masuk pada materi Kitabus Shalah halaman 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adadi sholati duhri, bab hitungannya sholat duhur, fil hadur di dalam rumah. Sholat duhur di rumah hitungannya berapa rakaat? Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Sufyan an Ibnil Munkatsir wa Ibrahim ibni Maisarah sami'a mendengar keduanya Anasan pada Anas. Qala berkata siapa Anas? Sholat itu sholat aku ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-duhra pada sholat duhur bil Madinah di Madinah arba'an 4 rakaat wa bidil khulaifah dan di Dzul Khulaifah al-asra pada sholat asar rakaat ini pada 2 rakaat. Jadi Anas berkata, aku pernah sholat bersama Nabi di Madinah sholat duhur 4 rakaat karena rumahnya Nabi ada di Madinah. Sedangkan di Dzul Khulaifah mengerjakan sholat asar 2 rakaat. Ini saat pelaksanaan haji. Babu adadi sholatil asri, bab hitungannya sholat asar. Bab hitungannya sholat asar fil hadur di dalam rumah. Akhbarana Ya'qub ibnu Ibrahim qala hadatsana Husaim qala anba'ana Mansur bin Zadan anil Walid bin Muslim an Abi Siddiq an Naji an Abi Sa'id al-Khudri. Qala berkata Abi Sa'id, kuna ada kami nahzuru mengira-ngira kami qiyama Rasulillah pada berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada berdirinya Nabi fid duhri di dalam sholat duhur wal asri dan sholat asar. Fahazarna maka mengira-ngira kami qiyamahu pada berdirinya Nabi fit duhri di dalam sholat duhur, fit duhri di dalam sholat duhur qadra salasina ayah, kira-kira membaca 30 ayat, yaitu qadra surat sajadah, kira-kira surat as-sajadah. Fir rakaataini di dalam 2 rakaat al-ula ini yang awal keduanya. Al-ula ini yang awal keduanya. Abi Sa'id berkata, aku mengira-ngira lamanya berdirinya Nabi ketika sholat asar
dan sholat zuhur, yaitu aku mengira-ngira 2 rakaat yang awal dari sholat zuhurnya Nabi kurang lebih selama membaca 30 ayat dari surat Sajadah. Jadi sholat zuhur itu lamanya kurang lebih seperti membaca 30 ayat. Itu 2 rakaat awal dari sholat zuhur. Wafil ukhroya ini, dan di dalam akhir keduanya, ala nisfi, atas separuh, mindalika, dari demikian itu 30 ayat. Mindalika, dari demikian itu 30 ayat. Sedangkan 2 rakaat akhir dari sholat zuhur lamanya kira-kira separuhnya 30 ayat, yaitu 15 ayat. Wahazarna, dan mengira-ngira kami qiyamahu, pada berdirinya Nabi, firraqataini, di dalam 2 rakaat, al-ulayaini, yang awal keduanya, minal asri, dari sholat asar, ala qadaril ukhrayaini, atas kira-kira yang akhir keduanya, minad duhri, dari sholat zuhur, Wahazarna, dan mengira-ngira kami qiyamahu, pada berdirinya Nabi, firraqataini, di dalam 2 rakaat, al-ukhrayaini, yang akhir keduanya, minal asri, dari sholat asar, ala nisfi, atas separuh atau setengah, mindalika, dari demikian itu 15 ayat, yaitu kurang lebih 7-8 ayat. Dan aku mengira-ngira pada berdirinya 2 rakaat awal dari sholat asarnya Nabi, yaitu sama dengan kira-kira 2 rakaat akhir dari sholat zuhurnya Nabi, yaitu kurang lebih seperti membaca 15 ayat. Dan aku mengira-ngira pada berdirinya 2 rakaat akhir dari sholat asarnya Nabi, yaitu atas separuhnya 15 ayat, yaitu kurang lebih membaca 7-8 ayat. Berarti sholat asar ini lebih ringan atau lebih cepat daripada sholat zuhur. Jadi lebih cepat daripada sholat zuhur. Babu sholatil maghrib, bab sholat maghrib. Akhbarona Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Khalid qala hadatsana Syu'bah an Salamah bin Kuhailin qala, berkata Salamah,
Ra'aitu melihat aku Sa'id bin Jubair, pada Sa'id bin Jubair. Bijam'in di tanah Jam'in, di Musdalifah. Aqoma mendirikan siapa Sa'id, atau qomat siapa Sa'id. Fasola maka sholat siapa Sa'id al-maghriba pada sholat maghrib. Salasa rokaatin 3 rokaat. Salasa rokaatin 3 rokaat. Summa aqoma kemudian mendirikan siapa Sa'id, atau qomat siapa Sa'id. Fasola maka sholat siapa Sa'id, yakni menghendaki, yaitu al-isya'a pada sholat isya. Rok'ataini 2 rokaat. Rok'ataini 2 rokaat. Sumadakaro kemudian menyebutkan siapa Sa'id, bahwa anna ibnu Umar sesungguhnya ibnu Umar sona'a mengerjakan siapa ibnu Umar bihim dengan mereka misla dalika semisal demikian itu maghrib 3 rokaat, isya 2 rokaat. Fidzalikal makan di dalam demikian itu tempat, yaitu di tanah Jam'in atau Musdalifah. Wadakaro dan menyebutkan siapa ibnu Umar. Anna Rasulullah sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam sona'a mengerjakan siapa Nabi misla dalika semisal demikian itu maghrib 3 rokaat, isya 2 rokaat. Fidzalikal makan di dalam demikian itu tempat. Jadi Salamah berkata, aku melihat pada Sa'id saat berada di tanah Jam'in, di Musdalifah. Dia mengerjakan sholat maghrib 3 rokaat, kemudian mengerjakan sholat isya 2 rokaat. Lalu Sa'id menyebutkan bahwa ibnu Umar juga mengerjakan semisal demikian ini, itu maghrib 3 rokaat, isya 2 rokaat, saat berada di tanah Jam'in, di Musdalifah. Dan Ibnu Umar juga menyebutkan bahwa Nabi juga mengerjakan semisal ini maghrib 3 rokaat, isya 2 rokaat saat berada di tanah Jam'in. Jadi maksudnya sesuai dengan babnya, yaitu sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu tidak bisa dikosor,
tidak bisa diringkas jadi 1,5 ya nggak bisa. Jadi kalau maghrib ya tetap 3 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Sedangkan kalau isya ya bisa jadi 2 rakaat, yang tadinya 4 jadi 2 rakaat. Babu fadli sholatil jamaah, bab keutamaan sholat berjamaah. Bab keutamaan sholat berjamaah. Akhbarana Qutaibah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi. Qala bersabda siapa Nabi. Yata'aqabuna, saling bergantian, fikum di dalam kalian, siapa malaikatun, malaikat, bilaili, yang waktu malam, wa malaikatun, dan malaikat, bin nahari, yang waktu siang. Kemudian waya jatami'una, dan berkumpul mereka, malaikat malam dan malaikat siang, fi sholatil fajri, di dalam sholat subuh, wa sholatil asri, dan sholat ashar, Sumaya ruju, kemudian naik, siapa alladzina, mereka malaikat, batu yang bermalam mereka, fikum, di dalam kalian, Fayas aluhum, maka bertanya siapa Allah pada mereka, tapi wahwa dan Allah a'lamu, lebih tahu, bihim, dengan mereka. Yaitu pertanyaannya, kaifa, bagaimana, taroktum, meninggalkan kalian, ibadi, pada para hambaku, pada beberapa hambaku. Fayakuluna, maka berkata mereka malaikat, taroknahum, meninggalkan kami pada mereka, wahum, dan mereka, atau wahum, sedangkan mereka, yusalluna, sama sholat mereka,
hamba. Yusalluna sama sholat mereka hamba. Wa ataina dan datang kami hum pada mereka wahum sedangkan mereka yusalluna sama sholat mereka hamba. Di Nabi bersabda, malaikat yang di waktu malam dan malaikat yang di waktu siang saling bergantian atau bergiliran di dalam kalian. Maksudnya ya mencatat atau menyaksikan amalan kalian. Dan mereka malaikat malam dan malaikat siang berkumpul saat sholat subuh dan sholat asar. Dan mereka malaikat malam dan malaikat siang berkumpul saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang bermalam di dalam kalian dan malaikat yang bermalam di dalam kalian, maksudnya malaikat malam yang di waktu malam, dia naik untuk menghadap kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Tetapi sebenarnya Allah lebih tahu. Dengan mereka hamba. Yaitu Allah bertanya, wahai malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Wahai malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan? Malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Dan kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sholat. Jadi keutamaan dari sholat berjamaah ini, khususnya dalam sholat subuh dan sholat asar, ya di situ disaksikan oleh malaikat yang nantinya dilaporkan kepada Allah. Abarona Kasir ibnu Ubaidin qala hadatsana Muhammad bin Harbin ani Zubaidi ani Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah
Shallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, tafdulu melebihi apa sholatul jam'i, sholat berjamaah, ala sholati ahadikum, mengalahkan sholatnya salah satu kalian, wahdahu yang sendirian, melebihi bi khamsatin wa isyrina, dengan 25 apanya, juz'an bagiannya. Wa yajtami'u, dan berkumpul siapa malaikatul lail, malaikat malam, wan nahari, dan malaikat siang, fi sholatil fajri, di dalam sholat subuh, yaitu wa qara'u, dan membacalah kalian, in syi'tum, jika menghendaki kalian, wa Qur'an al-fajri, pada bacaan sholat subuh, inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya bacaan sholat subuh, karena ada apa bacaan sholat subuh, iku mashudan, disaksikan. Ini Nabi bersabda, sholat berjamaah mengalahkan sholat salah satu kalian yang sendirian dengan melebihi 25 bagian. Dan malaikat yang berjaga malam dan yang berjaga siang, berkumpul di dalam sholat subuh. Dan malaikat yang berjaga malam dan malaikat yang berjaga siang berkumpul di waktu sholat subuh. Bacalah jika kalian menghendaki pada bacaan sholat subuh. Sesungguhnya bacaan subuh itu disaksikan. Maksudnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang jaga malam dan malaikat yang jaga siang. Jadi untuk sholat berjamaah atau keutamaan dari sholat berjamaah itu selanjutnya adalah perbandingannya 1:25. Kalau sholat sendiri dapat 1 bagian pahala, kalau sholat berjamaah mendapatkan 25. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.